Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari semalam itu Instagram saya kolom komennya dibanjiri orang-orang atau netizen yang memuas gitu ya. Ternyata prediksi saya salah terkait hasil Persib dan Bali United. Lalu respon saya bagaimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga prediksi kan, salah nggak apa-apa gitu. Terlebih saya tuh dalam judul sebelumnya kan mengatakan kemenangan ya, dalam artian hasilnya itu positif gitu. Dan menurut saya kemarin hasil ya positif banget buat Persib ya, bisa nahan imbang Bali di kandangnya sendiri. Terus penyebab nih kalau dicari alibi, penyebab kenapa Persib gagal menang karena nggak impresif ya. Kan di video sebelumnya saya udah bilang kunci kemenangan Persib itu kalau Stefano Beltram itu bisa nyetel. Nah kemarin malah masih kacau ya gitu, gagal menang deh akhirnya. Oh iya, free kick terakhir, mungkin opini saya sama juga dengan kebanyakan bobotoh ya, kenapa nggak Ezra yang nendang, konon si Mark Klok gitu ya. Tapi ya udahlah, sepak bola itu kan tidak mengenal seharusnya, tidak mengenal seandainya, tidak mengenal andai kata gitu ya. Oke, itu kalem ayah baturan orang. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang lebih rame, lebih menarik ya. Terkait ini nih, waktu kelahiran Persib berubah ya dari 14 Maret 1933 ke 5 Januari 1919. Nah sebetulnya yang melegakan adalah, ini kita belum ngomongin kontroversi atau baiknya gimana ya. Ini kita baru ngomongin untungnya ketika tanggal ini berubah ya. Menurut versi PT PBB ini lebih tua ya nggak. Jadi lebih sakral ya, lebih keren. Karena apa? Karena dalam sepak bola ini kan salah satu aspek terpenting itu masalah historis ya, sejarah. Jadi kalau ada klub lebih tua yang memang lebih keren dibandingin klub-klub yang baru berdiri di era tahun 80-an, 90-an, 2000-an ya. Nggak keren banget gitu. Nah kalau Persib berarti klub tertua ya setelah PSM Makassar. PSM Makassar itu kan tahun berapa? 1915. Oke, terkait tanggal lahir Persib ini perlu saya ingatkan loh ya. Jadi media pertama dalam konteks YouTube, podcast yang pertama kali mempolemikan tahun kelahiran Persib itu, ini adalah channel ini loh ya, Bobotoh TV loh pertama. Dulu ada narasumber kami namanya Kang Atep Kurnia tuh, itu mempertanyakan karena dia menemukan beberapa dokumen yang nggak relevan kalau Persib dikatakan lahir tahun 1933. Nah waktu itu kami sepakat bahwa Persib ini lahir bukan 1933 harusnya, tapi lebih tua. Kenapa? Gini loh alasan logisnya ya, alasan simpelnya. Salah satu pendiri PSSI itu kan Persib ya. Nah kalau kita lihat tahun kelahiran PSSI sama Persib yang versi lama, itu tahun kelahiran Persib itu lebih muda daripada PSSI. Ini kan aneh, masa yang membentuk tapi lahirnya lebih muda tahun kelahirannya. Di mana-mana juga yang membentuk mah itu tahun kelahirannya harus lebih tua dari PSSI ya. Karena apa? Karena PSSI ini kan dibentuk oleh banyak klub-klub tua lah, legendaris ya. Ada dua tuh yang mungkin teman-teman udah lupa karena eksistensinya udah nggak ada ya. Ada mungkin tapi entah di mana ya. Itu Magelang sama Madiun ya. Magelang dan Madiun, PS Magelang, PS Madiun itu udah entah di mana mereka sekarang, tapi mereka tuh adalah pendiri juga PSSI. Nah, yang namanya pendiri itu kan harus lebih tua daripada yang didirikannya. Makanya ketika PSSI itu 30 ya. 1930 ya harusnya Persib lebih tua dari 1930. Karena klub lain lebih tua ya. Klub lain yang ikut mendirikan PSSI memang lebih tua itu. Ada Persija itu 1928, lalu ada Persebaya ya 1927 gitu. Ya makanya Persib lebih muda dari PSSI. Nah itu alasan logisnya mengapa saya sepakat bahwa tahun kelahiran Persib
harusnya bukan 1933, tapi sebelum itu gitu, sebelum PSSI. Kalau PSSI 1930 harusnya Persib lebih tua dari 1930. Tapi waktu itu kami belum menyepakati tanggal berapa karena kami kan nggak riset ya. Nah, kalau Persib PT PBB ini dia bikin riset, dan orang yang melakukan riset penelitian itu adalah orang-orang yang kompeten ya, karena mereka akademisi di bidang sejarah gitu. Penelusuran arsip segala macam juga itu ada metodenya, nggak bisa serampangan. Akhirnya muncullah tanggal 5 Januari 1919. Nah, saya juga nggak ingin mempolemikan ini ya, kan argumennya apa bisa kalian baca di Google, berita-berita banyak. Cuma gini, saya cuma pengen ngasih tahu ya, dan bisa jadi saya juga minim ya, kalian bisa googling lah. Jadi gini, Persib ini kan dulu di setiap kota di Indonesia itu ada yang namanya sepak bola itu milik orang Eropanya, milik Belandanya ya, milik orang-orang Belandanya, penjajah tanda kutip, sama sepak bola ala Bumi Putranya, mirip atau milik, kok mirip. Jadi sepak bola klubnya atau ya perkumpulan punya orang Belandanya, plus biasanya ada lagi satu lagi yang klub Bumi Putranya atau orang Indonesianya gitu ya. Biasanya ini main di pinggiran biasanya. Jadi kalau misalkan ada kota ya, biasanya orang-orang Eropa, orang-orang bolehnya main di kotanya, tengah-tengah biasanya ya. Nah, yang pribumi ini biasanya main di pinggiran, lapang-lapang pinggiran gitu ya. Nah, lama-kelamaan kan sepak bola itu makanya dijadikan alat perjuangan tuh, spiritnya ya. Makin dijadikan semacam perlawanan. Makanya kalau bisa ngalahin klub yang dihuni bule itu makin oke, pamornya naik. Lalu jangan lupakan bahwa Persib itu adalah persatuan sepak bola ya Indonesia Bandung. Jadi kalau PSSI punya klub anggota kan, yaitu Persib, PSMS, PSM ya. Jadi di tiap daerah itu mereka berafiliasi sama PSSI. Nah, itu secara nasional kan, daerah ke nasional. Nah, di daerah juga ada lagi ya bon-bonnya itu. Jadi ada lagi klub-klub internalnya. Kalau di Bandung itu Persib itu klub internalnya itu adalah ada Sidole, ada Uni, Indonesia Muda, apalagi Propelat, Sasko, yang saya ingat tuh apalagi ya, Palber, kayak gitu Elput ya, Elang Putra, ya gitu-gitulah. Mereka punya divisi ya. Jadi Persib itu ibaratnya kalau Persib dianggap nasionalnya ya, dia itu punya divisi-divisi lagi. Jadi makanya ada dulu ya, ada divisi 1 Persib, divisi 2 Persib gitu loh. Nah, nanti itu klub yang menjuarai kompetisi internal Persib, nah maka pemainnya biasanya naik ya. Makanya klub-klub langganan juara kayak Uni gitu banyak yang main buat Persib senior dulu gitu ya. Di setiap daerah idealnya gitu. Nah, makanya dulu itu sistem pembinaan berjalan lancar tuh ya, regenerasi. Karena untuk nasionalnya kan ada liga. Nah, untuk daerahnya itu si klub-klub ini juga punya kompetisi ya di tiap daerah. Jakarta ada, lalu juga di Surabaya juga ada gitu ya. Itu berjalan baik. Nah, jadi itu ya, tunggu udah 8 menit. Jadi saya nggak akan mengatakan wah nu bener ini nu bener itu. Kalau pendirian sih ada ya. Saya pingin ngomongin yang out of box dulu ya, itu mah nanti kita bahas. Nah, lalu apa dampaknya? Ini dampaknya nggak sepele loh ya. Karena apa? Karena yang namanya mengubah tahun kelahiran kan berkaitan dengan identitas. Identitas ini adalah entitas juga ya, termasuk apa coba? Entitas bisnis. Anda bayangkan logo Persib yang sekarang itu, yang perisai ya, ada tanggal tahunnya itu, ada tahunnya 1933, itu kan komersil ya. Itu tuh komoditas, itu laku, itu brand. Jadi brandnya Persib beserta logo itu, dan itu memiliki nilai ekonomis ya. Makanya ketika ini diubah, ini ada dua hal nih perspektifnya. Yang pertama, PT PBB bisa melakukan new branding. Kan selama ini PT PBB ini kan dikenal susah banget keluar dari masa lalu ya. Nah, kali ini ada kesempatan buat mereka buat rebranding. Artinya persepsi baru, orang-orang baru, secara market mereka bisa menunjukkan bahwa mereka orang-orang baru, bukan orang-orang lama. Tunggu, ini udah mau habis. Lalu mereka juga bisa menunjukkan bahwa mereka itu
apa ya, lebih modern. Ingat nggak dulu waktu zamannya siapa, Kang Farhan ya, Muhammad Farhan, waktu masih di Persib, apa dia manajer marketing, apa manajer pemasaran, mau ganti logo aja, ganti logo yang kayak Pemkot itu, perisai Pemkot, itu kan ramenya minta ampun, ya ramenya minta ampun. Nah kalau sekarang ini ada peluang gitu, jadi Persibnya rebranding ya, tapi dengan alasan yang logis, rasional juga gitu. Jadi bisa jadi nanti Persib ini logonya kalau mau diubah drastis ya bisa, silahkan gitu ya. Jadi nggak cuma perisai yang sekarang itu lalu tahunnya berubah dari 1933 ke 1919, tapi bisa juga diubah secara radikal, secara ekstrim bisa gitu, terserah gitu ya. Nah itu perspektif yang pertama. Lalu perspektif yang kedua adalah dari sisi bisnis ini, orang-orang misalnya yang udah punya stok nih, punya stok merchandise atau apa, ini bisa repot nih mereka ya. Saya nggak tahu lah kalau Persibnya kan punya hak eksklusif ya, karena bisa jadi nanti kalau misalkan logo nanti berubah ya, logo ikut berubah, bisa jadi barang yang sekarang pakai perisai 1933 itu lebih langka, nanti langka. Kalau misalkan 2 tahun 3 tahun nggak kerasa, tapi nanti kalau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bisa jadi itu dicari orang ya. Itu perspektif positifnya bahwa Persib bisa melakukan rebranding ya, hal yang selama ini sulit dilakukan karena kan terjerat embel-embel masa lalu. Lalu yang kedua, Persib itu apa ya, saya nggak tahu nih resistensi dari kalangan internal ada nggak, cuma kayaknya energinya habis ya, susah loh ini melawan hal yang terbukti atau pakai embel-embel keilmuan ini susah ya. Jadi mereka yang nggak setuju, mereka yang nggak sepakat, mereka yang nggak terima itu harus mengonternya juga dengan proses akademis. Repot bro ya. Jadi rebranding, tapi dari sisi bisnis juga nanti perlu ada perubahan menyeluruh ya. Dari mulai merchandise, hal yang sepele nih, kop surat aja, kop surat terkait surat menyurat ya ke sekretariatan klub itu harus berubah nanti ya. Terus belum kita kalau ngomongin akta nih, mau diubah nggak nih akta pendirian, bahwa walaupun didirikan tahun berapa 2009 ya PT PBB, tapi kan ada historis tuh bahwa ada mukadimah bahwa ini adalah Persib yang didirikan gini tuh ada ya. Itu juga apakah perlu diubah dan lain sebagainya. Yang jelas yang namanya perubahan seperti ini, apalagi berkaitan dengan identitas, pasti ada pro kontra ya, ada shock terapi. Nah kita lihat nanti ini ke arah mana. Kalau udah kelihatan ada yang cukup berpengaruh lagi, kekuatan yang nggak setuju misalkan ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini baru juga 2 hari lah, belum kelihatan. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.